Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ustazah Nur Hamidah yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, serta yang kami hormati pula hadirat ukhti sholihah yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita panjatkan atas segala limpahan rahmat Islam, iman dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad marilah senantiasa tidak lelahnya kita melantunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Senang sekali saya di sini bisa menemani ukhti-ukhti semua pada kajian dengan tema Ramadan dan berlimpah kesadaran, kesabaran dan rasa syukurku. Tentu ukhti-ukhti semua sudah tidak sabar untuk memulai kajian pada pagi hari ini, sehingga marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan ummul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan basmalah dan ummul kitab yang telah kita bacakan dapat membawa lancarnya acara kajian pada pagi hari ini. Dilanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ukhti Yayu Susanti. Pada Ukhti Yayu Susanti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa shadaqallahul azim. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran telah sama-sama kita dengarkan. Semoga barokah
A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Alhamdulillah, akhwat wa ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan muslimah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini di bulan yang mulia Sayyidul Syuhur, pimpinan para bulan, yaitu bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan kepada kita dengan suasana yang auranya berbeda dengan takrif-takrif yang bisa kita lakukan. Ya, dengan bulan Ramadan, alhamdulillah ya kelihatannya lebih ramai pengajiannya, kemudian juga pakaiannya lebih menawarin, lebih berwarna-warni. Kan biasanya kalau taklim Jumatan ya baju olahraga senang, ya gitu lah. Sehingga mau salaman cium pipi kanan, cium pipi aja jangan gitu. Kalau tadi mah subhanallah harum gitu. Ya, jadi salah satu dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini, begitu pertama kali saya masuk ke dalam masjid ini, udah aura yang berbeda. Wah, memang kemudian juga rasanya baru menginjak taklim yang perdana ini yang pakai AC. Kemarin mas seperti bolak-balik kayak mau terbang ya kan? Dan begitu. Jadi tepat sekali tema kita pertama adalah tentang ya rasa syukur dan rasa sabar. Ada beberapa ayat yang menjadi rujukan kita yang utama karena antara zikir, syukur dan sabar ini semacam tiga sengkawang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kita buka dulu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 bahwa bulan Ramadan Allah mengajarkan kita tiga konsep sekaligus: berzikir, bersyukur, dan bersabar. Bulan Ramadan adalah bulan zikir, bulan Ramadan adalah bulan sabar, dan bulan Ramadan adalah bulan syukur. Dari mana tiga kaitan ini menjadi satu kesatuan? Ya, akan kita gali lebih dalam ya kandungan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Ya, nanti salah satu bentuk aplikasinya bagaimana bersabar dan bersyukur itu memang surat Al-Baqarah yang tadi kita baca ya, rangkaian dari 152 sampai 156. Ya, silakan kita buka surat Al-Baqarah ayat 183 yang dimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kewajiban untuk melakukan ibadah saum. Ya, ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman. "Kutiba 'alaikumus shiyam," diwajibkan kepada kamu as-shiyam. Ya, siam ya diartikan oleh kita bahasa Indonesia puasa. Ya, sedangkan asal katanya asyam bisa jadi ya itu sama dengan maksudnya al-imtisam, menahan diri. Identik kalau kita disuruh menahan diri, sifat yang dominan itu yang diminta oleh kita oleh Allah kepada kita, syukur atau sabar? Sabar, kan gitu kan? Ya, sehingga kenapa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran? Karena bulan Ramadan kita disuruh banyak menahan diri. Biasanya di luar Ramadan kalau haus, apa yang paling nikmat kita lakukan ketika kita haus? Minum, kayak sekarang kan haus benar, ya kan? Tapi kenapa kita tidak segera minum ya untuk melegakan ya, dahaga, rasa haus kita yang sama? Ya, karena kita lagi saum dan hanya orang yang bersabarlah yang bisa menahan diri ya untuk tidak minum dikala dia haus. Ya kan?
pada saat di bulan puasa. Coba kalau nggak sabar-sabar, nah, udah nggak tahan, jangan, ya Allah bisa mati ini udah nggak tahan, udah haus banget, kan gitu kan? Terutama yang lagi kejepit di kerumunan penabang, ya kan, jadi negara, kan gitu kan? Ada sekali kasus-kasus itu. Gimana bu? Udah pusing, udah nggak tahan, mabok di depan, boleh nggak? Mereka dianggap sebagai musafir. Ya, apalagi betul kita ini sudah lintas daerah, naik APTP ke Tanah Abang, ada dari Bekasi, ya kan, ada dari Bogor, ada dari Cilengsi. Itu kan semuanya bukan provinsi DKI. Bekasi provinsi apa? Jawa Barat. Berarti dari Jawa Barat ke Jakarta. Bisa nggak dianggap sebagai musafir? Kan gitu kan? Banyak kasus-kasus yang ditanyakan kepada saya seperti itu, ya kan kita musafir. Kalau orang yang istilahnya bisa mengendalikan diri, bisa menahan diri bahwa dia lagi show, nggak akan kepikiran yang naik alasan kan musafir, ya tapi kalau gini hari ya karena abang itu bakalan penuh, kalau nggak kuat gimana dia bakalan, kan gitu kan? Ya pusing kan batalin. Berarti ya kekuatan kesabaran itu ya tidak dimiliki ya oleh orang-orang tersebut. Ya, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan as-shaum, as-siyam, menahan diri. Enggak cuma makan dan minum, banyak hal-hal yang perlu kita tanam. Misal, yang namanya pengantin baru identik dengan bulan kami kan, ya kan begitu, bulan madu. Ya, ketika bulan madu itu dilakukan di bulan Ramadan, di siang hari melakukan hubungan seksual, halal atau haram? Haram. Kalau dia punya kekuatan kesabaran, walaupun istilahnya berbulan madu di bulan Ramadan di siang hari itu diharapkan berhubungan. Ada juga orang-orang yang nyari alasan, bu, kan musafir itu boleh puasa boleh enggak? Terus maksud lo bulan madunya jauh ke Bali, jangan, tak mungkin bulan madunya ke Singapura, kan musafir, berarti pilihan, boleh puasa boleh enggak? Ya silakan. Kalau memang kita dianggap boleh musafir, boleh puasa boleh enggak, berarti kan kita nggak puasa. Boleh nggak siang hari kita berhubungan suami istri? Ya Allah ya Rabbi, nggak mungkin ditanya seperti ini kalau bukan orang-orang yang lagi belajar sabar, belajar menahan diri. Saya aja nggak pernah kepikiran ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya seperti itu, ya kan kita musafir, berarti musafir itu kan pilihan, boleh puasa boleh enggak? Oh iya silakan. Ya kan? Kalau kita berarti milih nggak puasa, berarti kan siang hari kita nggak puasa. Berarti saat pengantin baru di siang hari boleh dong hubungan suami istri, karena kita nggak puasa. Ini hukum yang berbeda. Ya, untuk makan dan minum memang diharapkan bagi orang berpuasa, tapi masalah hubungan seksual itu diharapkan di siang hari, ya kan? Kenapa? Karena itu juga jelas disebutkan uhilla lakum lailatal siam, dihalalkan bagi kalian di malam-malam siang, malam-malam puasa. Berarti mau dia musafir, mau dia enggak, mau dia puasa, mau dia tidak, siang harinya haram. Ya, siapa yang berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, walaupun alasan musafir, maka dia harus membayar kifarat. Kifaratnya nggak tanggung-tanggung. Ya itu ya, memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, puasa berapa kali? 2 bulan berturut. 2 bulan berturut-turut. Siapa kan yang membayar puasa 2 bulan berturut-turut? Suami atau istri? Tergantung siapa jadi korban dan siapa jadi pelaku. Karena yang bayar adalah pelaku. Kira-kira di antara mereka ada nggak pelaku dan ada nggak korban? Bisa jadi dua-duanya pelaku. Kan gitu kan? Karena pernah ditanya sama saya, bu, kan yang bayar kifarat kan suami kan ibu.
Kalau di jamaah ibu-ibu, mungkin semua ketika ada ide yang membayar kifarat itu adalah suami, ada yang nolak nggak? Kalau jamaah perempuan, yang bayar kifarat adalah suami, ada yang nolak nggak? Begitu ada audiens bapak-bapak, yang bayar siapa? Suami, mohon. Kan gitu kan? Dari kasus itulah saya berpikir, Islam itu adil. Sehingga ketika si istri menganggap suami yang membayar, suami menolak untuk membayar, ya enggak. Kalau begitu apa saya tegaskan? Siapa yang membayar? Yang membayar adalah pelaku. Silakan Bapak Ibu tentukan siapa pelaku, siapa korban. Ya kan? Ya, bisa jadi yang namanya suami istri nggak ada yang korban, adanya pelaku dua-duanya. Berarti yang bayar? Bayar. Saking cintanya boleh nggak? 2 bulan berarti kan 2 orang 4 bulan. Selang-seling. Hari ini aku yang puasa, besok ya bapak nggak puasa, nanti apa yang puasa. Jadi besok hari ini aku puasa, bapak enggak. Besok bapak puasa, aku enggak. Ini secinta-cintanya sama suami mah nggak boleh selang-seling begitu. 2 bulan berturut-turut masing-masing. Nah, kembali surat Al-Baqarah di bulan Ramadan, Allah menyebutkan dengan bulan siapa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya pengalaman yang begitu berharga sehingga saya menganggap oh ini hikmahnya bulan yang lalu ya, saya kena penyakit batu ginjal kan. Penyakitnya ini tiba-tiba mendadak ya kan. Di pagi hari sebelum saya berangkat mau antar suami, kok saya kayak kepengen ke belakang. Begitu saya kepengen ke belakang, kok rasanya muter kayak orang mau melahirkan, kayak pembukaan 1, pembukaan 2. Ini bulan nggak ada bayi, nggak mungkin pembukaan melahirkan kan dengan pelajaran itu sampai kata dokternya bersyukur dikasih penyakitnya sebelum Ramadan sehingga apa ya barangkali menjadi proses pengguguran dosa dan juga proses untuk semakin mempelajari hikmahnya puasa. Jadi sampai usus kita aja kalau dikasih minum tanpa makan itu akan bermasalah ya. Tapi kalau usus kita mau istirahat nggak usah makan, nggak usah minum gitu kan. Bagus itu istirahat kapan di waktu berbuka dan kapan di waktu sahur, itu baru ya diproduksi kembali. Nah bulan Ramadan ya Allah jadikan sebagai bulan kesabaran. Gitu. Ini menunjukkan bahwa dalam bulan Ramadan ada 3 kaitan yang harus kita pahami sekaligus. Sabar. Di manakah letak syukur di bulan Ramadan? Yaitu di ayat yang berikutnya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas ya, siapa di antara kalian yang sakit pada saat bulan Ramadan, dia tidak berpuasa atau lagi musafir, boleh nggak berpuasa? Boleh-boleh aja ketika tidak mampu, tapi harus mengganti di bulan-bulan yang berikutnya kan gitu. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kebaikan untuk kalian, kemudahan untuk kalian. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan dan keberatan buat kalian. Apa ini ayatnya? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, di balik cobaan, di balik penderitaan yang Allah siapkan, Allah tempat untuk orang-orang yang bersabar, ya kan? Allah berikan hadiah la'allakum tashkurun. Kalau kamu bisa bersabar, pasti deh kamu akan bisa bersyukur. Sehingga sabar sama syukur itu tidak bisa dipisahkan, kan gitu? Ya. Nah, berzikir juga begitu di ayat yang berikutnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika kalian bertanya tentang aku, ya, ketika ya
manusia itu bertanya tentang aku, di mana aku, kata Allah, apa jawabannya? Fa inni qarib, Allah itu dekat. Uji da'wat da'i idza da'an, Allah akan mengabulkan doa jika diminta. Kan gitu kan? Allah mengabulkan doa bukan dengan sifat Allah Maha Tahu. Kan kadang kita mau berdoa, udahlah, Allah juga tahu apa yang ada di hati kita. Allah tidak mengabulkan doa dengan sifat Allah yang Maha Tahu. Karena apa? Allah tahu mana yang butuh tapi tidak minta, mana yang butuh lalu dia meminta. Siapa yang butuh lalu meminta kepada Allah, dan Allah akan suka dengan dia, karena Allah akan kabulkan permintaan ketika dia minta. Siapa yang Allah tahu dia butuh tapi dia nggak mau minta, berarti apa? Allah tidak suka dengan dia. Allah menganggap dia orang yang sombong, enggan berdoa kepada Allah. Dan gitu. Nah, ya, orang yang bersabar dan orang yang bersyukur akan terlihat nanti ekspresinya. Dia adalah orang yang selalu ingat sama Allah dikala sabar dan dikala bersyukur. Inspirasi dari ayat inilah yang menjadi satu tema kita, bahwa bulan Ramadan bagaimana mengajarkan kita untuk bersabar, bersyukur, dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana bentuk aplikasinya di bulan Ramadan dengan bersabar, bersyukur, dan zikir? Ya, mari kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 156. Ya, artinya kenapa saya awali dulu surat Al-Baqarah tentang Ramadan? Karena nggak ada lagi ayat yang lain di Ramadan kecuali ayat ini. Setiap tahun turun temurun pasti ayatnya sama, ya kan? Ya, sehingga kalau ada yang nanya sama saya, Bu, ayat tentang Ramadan buat dibaca yang mana ya? Kan gitu kan? Tadi saya mau ngasih ayat ini. Nah, ada ayat lain apa? Ya kan? Memang tentang Ramadan nggak ada lagi, ya kan? Cuma ada di rangkaian 183 sampai 187. Yang gitu kan? Namun, ya, inspirasi yang tersimpan di dalam surat Al-Baqarah 183 186 ini akan bisa melebar ke tema-tema yang lain. Ya, kesempatan perdana hari ini 3 tema yang akan kita bahas sekaligus. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Tadi, kenapa disebut bulan kesabaran? Karena di bulan Ramadan bulan disuruh banyak tahan. Kan gitu kan? Bulan Ramadan adalah bulan bersyukur, karena rangkaian yang berikutnya orang yang bisa bersabar pasti dia bisa bersyukur. Kan gitu kan? Bulan Ramadan adalah bulan dzikir, ya, karena orang yang sabar dan orang yang syukur gak pernah lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini inspirasi kenapa bulan Ramadan bulan sabar, bulan bersyukur. Nah,